Hadirin rahmati Allah. Pagi ini kita agak berbeda kajian kita karena tidaklah satu ujian ataupun musibah kecuali ada sebabnya. Tiba-tiba kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita kehilangan barang, kadang-kadang kita kehilangan anggota keluarga. Maka kita tak usah menyalahkan siapa-siapa. Yang salah itu siapa? Saya yang salah. Saya yang melakukan kesalahan. Saya yang berdosa. Nah, sifat seperti itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk memperbaiki sedikit daripada amalan-amalan kita. Ini mungkin sudah kita bahas sejak kecil dan setelah dibahas oleh para ulama-ulama kita. Namun pagi ini kita coba mendalaminya sedikit lagi. Waktu Maulid kemarin, Masjid Al-Abror. Jadi saya terlambat sholat karena saya ada acara kemarin. Saya terlambat 2 rakaat. Sholat maghrib saya terlambat 2 rakaat. Imam sudah dalam keadaan sujud. Oke. Saya masuk sudah imam dalam keadaan sujud. Sebelum saya masuk adalah abang-abang. Nah, dia masuk juga dalam sholat itu. Dan masuknya itu sudah terlambat. Imam dalam keadaan sujud juga. Jadi dia duluan yang masuk, baru saya masuk. Artinya kami sama-sama kurang lah rakaatnya, 2 rakaat. Kami bersama imam hanya mendapatkan 1 rakaat. Paham nih Pak ya? Oke. Nah, setelah dia melakukan 2 rakaat, abang tuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang tuh salam. Dianggapnya, difikirnya bahwa yang dia sujud tadi bersama imam itu 1 rakaat. Padahal baru 2 rakaat. Paham nih Pak ya? Dia salam. Selesailah dia sholat 2 rakaat itu yang dianggapnya 3 rakaat. Namanya saya di samping saya, kan nampak. Kan begitu. Saya selesaikanlah sholat saya tambah sehingga full 3 rakaat selesai. Dalam hati saya ingin mengingatkanlah setelah sholat. Jadi bapak-bapak, kalau ada jemaah kira-kira yang tersilap sholatnya, kita sebagai orang yang melihat itu wajib mengingatkan. Sama juga ketika sholat saya di Pai Rumput, Masjid Al-Islah, saya lihat ada jamaah. Sebab ini kan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Kita amar ma'ruf, saling tolong menolong. Dan bukan kita merasa paling benar juga, bukan kita istilahnya mengajari, bukan. Tapi ini memang seharusnya sudah kita ketahui sejak kecil kita dulu. Oke? Yang di Al-Islah itu sholat. Macam mana sholatnya? Bapak tuh, waktu dia sholat dalam keadaan waktu sujud itu dia menginjak sarungnya. Sujud, dia menginjak sarungnya. Padahal ketika kita sujud tak boleh kita menginjak sarung kita. Sebab apa? Sarung itu bagian daripada kain yang kita bawa ketika sholat. Tak boleh kita injak. 7 bagian anggota tubuh kita yang wajib kita sentuh ke tanah, istilahnya lantai. 1, 2, 3. Kalau ini memanglah kan tertutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini terbuka, tangan, jidat, kaki. Waktu tadi dia pakai sarung. Ketika dia sujud, kakinya pula merapat. Menginjaklah di atas sarungnya. Maka ini tak boleh. Sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Sujudnya mesti di sejadah. Dan kita peringatkan lagi ya, bahwa sujud itu kakinya mesti ditekuk lah kita katakan, minimalnya berdiri.
Ini namanya zohir. Ini namanya batin. Kan kaki kita yang kulit kita kan nampak kan. Ini namanya zohir. Ini namanya batin. Ini luar, ini dalam. Nah, yang kita injakkan itu diusahakan batinnya, dalamnya, minimal jempolnya itu berdiri. Jadi kalaulah ada misalnya istilahnya jamaah kita yang ketika dia sholat begini kakinya, nah ini sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Dia mesti berdiri. Dan bolak-balik juga sih, masih banyak juga jemaah ini kadang-kadang yang sholat begitu. Jadi mesti diinjakkan dia. Paling bagus di apa namanya tadi? Ditegukkan. Nah, ini rahmatullah itu yang di jemaah al-islah. Kita balik lagi ke Masjid Al-Abrar tadi. Oke. Jadi dalam hati saya setelah sholat saya maulah mengingatkannya. Tiba-tiba waktu 2 rakaat pergi abang tuh. Tak sempat lah pikir. Selesai saya sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Zikir-zikir lah saya. Zikir-zikir, doa macam-macam sebagainya. Selesai. Jadi abang tuh udah keluar dan ternyata abang tuh jualan di luar. Abang tuh sudah jualan di luar. Kebetulan saya kenal. Oke. Saya tengoklah. Saya keluar. Oh, jumpa abang tuh tadi. Karena kenal saya datangi. Minta maaf bang. Jadi kita kalau memang menasihati orang, kita dulu minta maaf. Jangan sampai kita istilahnya mengajari dia, Pak, bang, tak betul tadi abang. Kita minta maaf bang, tadi ada silap sikit. Waktu abang sholat, itu abang baru dapat 2 rakaat. Iya, betul Ustaz. Abang kurang 1 rakaat. Iya. Tadi Pak, misalnya. Kalau abang tuh setelah dia 2 rakaat tadi yang dia salam, dia masih duduk di situ. Kalau dia masih duduk di situ, ya, saya pun salam, sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih duduk di situ. Maka saya bisa mengingatkan dia dan abang nih tadi hanya menambah 1 rakaat. Paham nih Pak? Abang nih tadi hanya menambah 1 rakaat. Padahal dia udah salam kan? Dia udah salam nih. Bahkan seandainya abang tuh tadi dia sudah berjalan tapi masih dalam sekitar masjid. Bahkan dia ngomong pun sedikit. Tapi masih di dalam masjid. Dia boleh balik lagi ke tempat itu dan menambah hanya 1 rakaat. Tidak mengulang balik dari awal. Paham nih Pak kira-kira nih? Seandainya abang tuh tadi masih di situ. Tapi abang nih tadi dah keluar dia. Udah berjualan pula. Saya datangi lah, tadi minta maaf bang, tadi kurang tuh sholat tuh, ulang 1 rakaat. Ya, jadi cemana Ustaz sholat saya nih, ulang lah bang. Udah lama pula kan, udah jualan lagi. Seandainya dia masih di situ, dia tambah 1 rakaat. Dari mana dalilnya? Hadisnya sahih. Nabi SAW pun pernah kejadian seperti ini. Sholat Nabi 4 rakaat. Sholat Isya. Bersama para sahabat. Ketika Nabi SAW 3 rakaat selesai, salam pula Nabi. Dan Nabi ini kan sahibus syariah. Nabi lupa lupa dengan sengaja, dilupakan Allah. Tapi sebagai pelajaran untuk umat nih, ada saja memang pelajaran untuk kita nih. Nabi pernah beliau buang air kecil dengan berdiri. Nabi SAW makan dengan berdiri. Jadi ada yang seperti itu, menunjukkan hukum bahwa itu tak haram. Oke. Nah, kemudian ketika Nabi SAW salam 3 rakaat, sahabat pun bertanya-tanya. Bahkan sudah selesai zikir, sudah berjalan Nabi mau keluar. Ditanyalah sahabat, "Ya Rasul, ini bahasa kita nih, sholat Isya udah berubah nih. Yang sebelumnya yang 4 rakaat udah berubah. Apakah sudah turun syariat Allah jadi 3 rakaat sholat Isya nih?" Tidak. Sholat Isya 4 rakaat. Tadi berapa kita buat? Tadi 3 rakaat ya Rasul. Iya, kurang kita 1 nih. Kita masih menambah lagi. Tapi Nabi bertanya dulu kepada sahabat yang lain. Betul yang dia katakan nih. Jadi tak langsung istilahnya ada saksi yang lain. Bukan hanya 1 orang aja. Betul yang dia katakan ini bahwa tadi
Yang dilakukan adalah sholat isya tadi baru 3 rakaat. Benar ya Rasul. Oh, memang betul kita kurang. Nabi SAW balik lagi ke tempat beliau dan menambah 1 rakaat lagi. Bisa dipahami kira-kira nih Bapak? Artinya apa? Bahwa sholat ini terus kita pelajari. Sampai betul dapat kita hakikat sholat. Perbaikan sholat. Bukan hanya rukunnya, syaratnya. Bukan hanya sunnahnya. Sampai betul-betul wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Kelezatanku, hobiku, kesenanganku, bahagiaku di dalam sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok awak masih ada saja dosa yang terbuat tuh, tak hilang-hilang. Something problem nih, something wrong nih. Mana silapnya nih? Salat. Silapnya di mana? Salat. Maka dengan rahmat Allah Taala berusaha kita nih, berusaha. Oke, sekarang kita masuk pembahasan inti. Pembahasan kita inti itu apa? Mengenai Al-Fatihah. Ternyata ini Taqrir As-Sadidah kitabnya. Ada 12 syaratnya ternyata untuk Al-Fatihah itu. Bukan biasa saja satu lempang gitu, enggak. 12 syaratnya. Apa yang pertama? Tertib. Satu tertib. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pening kepala. Banyak kali galau, masalah-masalah, tahap apa. Di PHK lagi banyak macam-macam. Dibacanya begitu. Ini enggak tertib. Bacaan yang tidak tertib tidak sah. Baru sadar dia, apanya yang kubaca tadi ini? Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Ini tak boleh kurang nih. Dan tertib. Tak. Satu tertib. Yang kedua, mualah. Mualah itu apa? Berkesinambungan, berurutan. Macam mana nih? Kadang-kadang ada yang baca begini dengan satu nafas. Ingat ya, bacaannya dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru tarik nafas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sebaiknya macam mana? Satu ayat, satu nafas. Satu ayat, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir. Kalaulah dia mau menyambung ayat-ayat ini, kan mau cepat sholat tuh, maka ujungnya tuh disambung. Jangan berhenti begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan. Dibunyikan belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Belakangnya dibunyikan. Jadi seperti tadi bacaan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dengan satu nafas. Nah, ini bacaannya silap. Bisa dipahami kira-kira. Nah, ujung-ujungnya ini kita pelajari yang belakangnya ini. Bunyinya apa? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mima. Ada yang bunyikan begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Digunnahkannya, ditasydidkannya salah. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdinas siratal mustaqim. Itu tadi. Jadi ujung-ujungnya tadi, itu kita perhatikan. Begitulah bacaan kalau kita mau mewasalkannya. Bisa dipahami kira-kira nih Pak ya? Kalau kan kita memang sholat kadang-kadang kan entah sholat sunat kah ataupun sholat kadang-kadang istilah di perjalanan, sholat mau cepat kadang-kadang.
ujungnya itu diperhatikan supaya betul bacaan kita. Kemudian hadirin rahmatin subhanahu wa ta'ala, mura'atu hurufiha, jaga hurufnya. Yang kadang-kadang sering tersilap. Sudah pernah saya bahas juga dulu bahwa huruf ba itu dia di bibir. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya goyang memang, tapi dibacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semelah katanya. Ba-nya hilang. Hilang pula ba, entah kemana ba-nya tadi. Bismillah. Macamnya kan betul, macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tak terdengar. Macamnya betul, macamnya. Ternyata tidak. Hilang ba-nya itu. Jadi ba-nya itu diucapkan. Ba itu di syafatain, di bibir. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bukan semillah, semelah. Bukan dari terbuka, tapi dari tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu huruf saja di antara Al-Fatihah ini yang begitu banyak ini, hilang satu huruf, tak sah sholatnya. Satu huruf aja hilang, tak sah. Bacaannya tak sah. Ini kita ingat sama-sama lagi nih ya. Ada 5 bacaan yang wajib ketika sholat. 5 bacaan wajib ketika sholat. Kalau 5 ini saja dibaca, sah sholat. Kalau 5 ini saja dibaca, sah sholat. Tapi kalau 5 ini salah satunya tak dibaca, tidak sah sholat. Kita dalam safar ataupun terlalu sibuk, padat kali program, 5 ini saja dibaca. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita ingat lagi, bukan O tapi A, Allahu Akbar. A, Allahu Akbar, A, fathah. Jangan pula jadi O. A, Allahu Akbar. Sami Allah, qul huwa Allahu ahad. Bukan qul huwallahu, bukan qul huwa, tapi qul huwa. Allah itu fathah. Takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Waladdallin ya. Al-Fatihah itu dari mana? Bismillah sampai waladdallin. Jadi a'udzubillah sunnah, amin pun sunnah. Sudah? Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat ataupun tasyahud. Yang mana tasyahudnya? Akhir, yang akhir. Kalau tertinggal tasyahud yang awal di rakaat kedua, nanti sujud sahwi. Tapi yang wajib yang mana? Yang tasyahud akhir, itu yang wajib. Bacaannya betul, jangan silap. Bukan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, bukan at-tahiyatul, tapi at-tahiyatul. Panjang pula. Hiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Itu tadi, bukan sholawatut, bukan, tapi sholawatut. Sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan, kanya pendek dan agak dicepatkan di situ. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ka pendek, yu pendek. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, panjang di situ. Wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ namanya tasyahud. Dari at-tahiyatul sampai Muhammad Rasulullah, sampai di situ. Itu 3. Yang keempat, sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal. Kalau setelah sholawat itu dia mau salam, yang kelima salam. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya. Sah sholatnya. Kalau mau pakai Allahumma salli ala Muhammad cukup. Tapi kita panjang, ada waktu lapang. Ya. Sampai fil alamin innaka hamidum majid, tambah lagi doa auzubillahi min azabil qabr, fitnatil dajjal dan sebagainya, silakan. Tapi kalau mepet kali waktu misalnya Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan aja yang wajib. Salam yang ke kanan saja yang wajib, yang ke kiri sunnah. Kalau mepet misalnya. Nah, 5 bacaan ini kalaulah kita baca tanpa amin, tanpa ada surat pendek, qul huwallahu kah, An-Nas kah, tanpa kita baca waktu rukuk kita, subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, ketika sujud tetap sah. Yang penting berhenti. Tumak ninah wajib. Kalau tumak ninahnya wajib ya.
Itu kan tadi bacaan. Ini 5 bacaan. Kalau rukun tetap 13 itu. Kalau memasukkan tumaninah 18. Ya. Kalau bacaan 5 nih bacaan. Yang ini mesti kita latih istilahnya lagi. Kalau kurang pas kira-kira nanti kita tengok buku tuh, buku tuntunan sholat. Cemana tahiyat aku nih? Mana yang silap kira-kira nih? Mana nih? Kita perhatikan. Supaya apa? Allah terima sholat kita. Ada orang yang 60 tahun dia sholat, tak betul sholatnya. Dan itu disaksikan sendiri. Ada juga, ya udah umur segini kok begini sholatnya. Nah, di hadapan mata kita kadang-kadang kita temui. Dan itu tanggung jawab kita juga. Ya, kalau boleh kita ingatkan sama-sama jemaah kita. Itu tadi yang ketiga. Ya, tadi tertib. Yang kedua, mualah, berkesinambungan. Yang ketiga, jaga huruf-hurufnya. Kemudian yang keempat, mura'atu tasydidatiha. Jaga tasdidnya. Tasdid nih, tasdid. Kelihatannya sepele tasdid itu. Tasdid yang ada di Al-Fatihah itu ada 14. Nanti kita kira sama-sama. Di Al-Fatihah tuh, Al-Fatihah ingat ya, bismillah sampai waladhdallin. Itu tasdidnya ada 14. Tasdid di Al-Fatihah ada 14. Jangan sampai kurang salah satunya. Kalau kurang satu tasdid itu tak dibuat, berarti dia mengurangi satu huruf. Kalau dia mengurangi satu huruf, tak sah sholatnya. Bahaya juga nih tasdid nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang nih. Bismillah, bismillah, tak dibacanya. Sama nanti ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad, bukan Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Muhammad, tapi Muhammad. Ada tasydidnya. Ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Nah, setiap huruf jadi seperti iyyaka na'budu, apalagi di situ. Kalau tak dibuat nih silap nih artinya sudah jauh kali. Mura'atu tasydidatiha. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qira'atihi. Tapi ada juga yang tak tasdid ditasdidkannya. Ini pun silap juga, berarti menambahkan huruf di Al-Fatihah. Seharusnya bagaimana? Maliki yaumiddin. Maliki. Ingat ya, huruf kaf itu dia keluar nafasnya. Huruf kaf itu kita ada keluar nafas. Ki, ka, ki, ku, bak, k, k. Ada gitunya. Maliki yaumiddin. Maliki. Bukan maliki. K-nya 2 pula. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Tak ditekan di situ. Maka mesti kita jaga nih. Maliki. Bukan maliki yaumiddin. Kadang-kadang kan silap. Pula mau cepat kadang-kadang kan maliki. Rupanya kena di situ. Ya awak tak tahu macam mana. Begitulah pula. Wajib kita pelajari. Maka yang rahmati Allah SWT, kita ya dalam hati kita, istilah kalau ada apa namanya itu, apakah pekerjaan Anda? What is your occupation? Apa pekerjaan Anda? Student. Status kita sampai saat ini, status saya sampai saat ini adalah santri. Saya ini seorang pelajar status saya. Masih belajar tentang hukum-hukum syariat nih. Masih belajar tentang Al-Quran, masih belajar tentang hadis, masih belajar tentang agama, masih belajar. Kalau kita dalam hati kita masih kita tunaikan status seperti itu, kita lengketkan dalam hati kita seperti itu, mudah-mudahan Allah Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita ketika ibadah. Maka kita berusaha, setiap ada majelis, kita berusaha hadir, kita berusaha menyerap apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Demikian mungkin sementara, sampai di situ dulu apa kita.